Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk lawatan dan penyertaan-Mu bagi kami. Kini lewat channel Klafus Sukacita kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan pimpin kami supaya firman-Mu termeterai di setiap hati yang mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 15 dan ayat 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, lebih berbahagia lagi ketika melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan Injil Lukas pasal 24 ayat 15 dan 16, kita dituntun dengan tema mengenal Dia yang bangkit. Mengenal Dia yang bangkit. Pemirsa, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus kala itu menjadi hal yang menegangkan bagi para muridnya. Tetapi lebih khusus bagi para imam kepala dan orang-orang Farisi. Rupanya mereka telah bersekongkol untuk menyogok para penjaga kubur Yesus pada waktu itu dengan menciptakan bahasa yang menuduh para muridnya telah mencuri mayat Yesus. Hal ini menjadi ketakutan bagi para imam kepala dan orang-orang Farisi, sebab jangan sampai profesi mereka buruk di mata masyarakat karena menghukum Yesus yang tidak bersalah itu. Teks bacaan kita mengatakan bahwa sejak peristiwa itu, kedua murid yang sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat yang nama Emmaus. Dalam perjalanan mereka sedang mempercakapkan peristiwa tentang kebangkitan Yesus itu. Kemudian datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Tetapi rupanya kedua murid itu tidak mengenal Yesus, tidak menyadari siapa yang sedang berjalan dengan mereka. Sebab ada sesuatu hal yang menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, suatu hal apakah yang menghalangi mata kedua murid tersebut? Jelas-jelas itu Yesus, guru mereka yang sebelum kematiannya selalu bersama-sama dengan mereka. Tetapi mengapa mereka tidak mengenal Dia? Sesungguhnya yang menghalangi mata mereka adalah keraguan-raguan mereka terhadap perkataan Yesus sebelum Ia mengalami kematian. Hal itu terlihat dalam perkataan Yesus kalau kita ikuti di ayat-ayat selanjutnya, tepatnya di ayat 25 dan 26, menunjukkan bahwa mereka tidak percaya tentang ketuhanan Yesus. Nah, pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, kebangkitan Kristus telah memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka tentu kita yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, alangkah baiknya kita menghilangkan keraguan, ketidakpercayaan kita kepadanya. Apalagi menjauhkan diri daripadanya. Tetapi teruslah untuk dekat kepadanya, percaya kepadanya, dan menaruh seluruh keberadaan hidup kita kepadanya. Kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan, memberi kita kekuatan. Oleh sebab itu, sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, kita mau lebih dekat lagi dengan Kristus, lebih lagi mengenal Dia, sebab Dia hidup sekali untuk selamanya. Ia sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Jangan biarkan keraguan menghalangi mata hati kita. Jangan membiarkan ketakutan menutup mata rohani kita,
tetapi mari kita membiarkan iman kita, mata rohani kita semakin terbuka dan melihat siapa itu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah penyelamat kita, Dia adalah penolong kita. Tetaplah memandang kepadanya, tetaplah berharap kepadanya, tetap membangun hubungan dengannya, maka Dia tentunya akan memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu lebih dekat lagi mengenal Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah memerdekakan kami, yang telah memenangkan kami. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir, kami tidak takut akan kehidupan kami. Sebab Kristus telah bangkit, Dia hidup untuk selama-lamanya dan memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah kami terus berpegang kepada firman Tuhan dan mengimani Kristus sebagai Tuhan kami yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Terima kasih Bapa. Berkati pemirsa Rafah Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Apapun itu keadaan yang mereka alami, mari Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan tim Rafah Sukacita, baik kru maupun para pelayan yang setia menabur firman Tuhan lewat channel ini. Pribadi dan kehidupan keluarga mereka diberkati untuk terus memuliakan Tuhan dalam memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.